Hai teman-teman semua, perkenalin nama aku Citra dan I'm a nurse. Aku seorang perawat. Nah, di sini aku cuma mau share. Jadi itu banyak yang nanya apa sih aman gak sih suntik putih, bikin putih nggak, efeknya berapa lama, terus berapa lama kita harus infus atau suntik dan lain sebagainya. Oke. So, di sini aku mau share aja. Jadi yang pertama aku mau jelasin itu adalah bedanya. Jadi itu sebenarnya ada dua cara. Ada suntik, ada infus. Nah, ada dua nih, tapi sama-sama masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, aku mau jelasin kalau suntik itu, jadi itu langsung masuk ke vena kita, pembuluh darah kita. Jadi obat dimasukin ke dalam spet, obatnya, terus ditusuk kayak suntik gitu, dimasukin ke pembuluh darah kita. Sedangkan kalau infus itu kita dipasangin kita dipasangin infuset, terus nanti ada cairannya di atas, itu nanti akan mantap di situ dan obatnya dimasukin lewat atas. Oke. So, nah sekarang untuk whitening nih, pemutih ya, mana sih yang lebih afdol, mana sih yang lebih efektif, mana sih yang lebih enak, mana sih yang lebih aman gitu kan. Nah, yang pertama yang lebih aman itu sebenarnya yang aku saranin itu adalah infus whitening. Whiteningnya masuk melalui infus. Kenapa? Karena obat itu akan masuk secara perlahan, sister. Jadi itu kan kalian bayangin deh nih ya, aku jelasin tadi. Nah, obat whitening itu kan ada macam-macamnya, nggak cuma satu. Itu tuh kandungannya itu kan ada glutathione, ada multivitamin, ada mefenamat asid dan lain sebagainya, kan ada 5 macam lah paling banyak. Nah, kalau kalian pilih suntik, nah itu tuh akan jadi kan kita oplos nih, kita gabung obatnya di dalam spet. Nah, aku biasanya sih, kalau aku ya biasanya aku pakai yang spet 10 cc. Nah, itu tuh obat aja udah 8 cc sendiri kan. Nah, itu tuh untuk ngoplosnya aku biasanya pakai NaCl. Saya pakai itu kan nambah nih sister, yang kedua 2 cc kan, 8:10. Nah, tapi kan itu masih tetap pekat gitu loh. Terus kamu sekarang masuk ke pembuluh darahmu. Nah, itu tuh kan sakit rasanya. Jujur aku bilang itu kan sakit. Nah, kalau misalnya infus, dia kan karena dia dicampur disyaratkan NaCl, biasanya pakainya yang 100 cc. Itu kita masukin obatnya ke sana, tapi sebelum masukin obatnya kita alirin dulu ke pembuluh darah. Jadi kita infus dulu pasiennya, masukin dulu jarumnya, setelah itu baru kita masukin obatnya. Nah, di situ kan dia akan cair dan perlahan akan masuk ke tubuh kita melalui pembuluh darah dan tidak pekat. Jadi waktu obatnya masuk tuh nggak akan sakit. Jadi ada gitu yang ngalir ke tubuh kita tapi nggak berasa sakit kayak disuntik kayak gitu juga, sister. Jadi kenapa aku lebih prefer kalau pasienku minta, aku pasti nyaranin untuk di infus. Terus juga misalnya kalau terjadi apa-apa nih, alergi misalnya, dalam bahasa medisnya itu shock anafilaktik kan. Nah, itu tuh kan shock anafilaktik itu kan bisa sampai sesak, bentol-bentol, alergi gitu segala macam kan. Nah, kalau pakai infus kan lebih gampang tuh nyetopnya tuh. Kalian tinggal kita tinggal naik turunin aja itu yang kayak rodanya itu di selangnya itu. Jadi kan stop tuh, udah berhenti, nggak netes lagi kan. Jadi lebih gampang nanganin. Sementara kalau misalnya di tengah-tengah lagi nyuntik whitening, terus tiba-tiba terjadi shock anafilaktik atau alergi, nah otomatis kan kita harus nyabut jarumnya, terus kita harus tekan dulu, kita step dulu sampai darahnya hilang. Itu kan lebih lama prosesnya, jadi sakit. Nah, itu efektifnya itu kalau misalnya terjadi shock anafilaktik kayak gitu, sister. Terus kalau di infus tuh kan ya itu seperti aku bilang tadi tuh, dosisnya tuh lebih efektif kayak gitu, dan obat yang masuk itu perlahan, dia nggak cepet-cepet kayak disuntik gitu.
Habis itu yang kedua itu ya beda ya udah tadi ya, dan aku rekomendasiin Yandex. Terus yang kedua prosesnya udah tadi aku jelasin juga. Terus yang selanjutnya itu apakah ada efeknya kalau berhenti. Nah, efeknya itu sebenarnya nggak ada sih kalau berhenti. Kamu udah berhenti, ya udah berhenti aja gitu. Kamu nggak akan balik lagi kok kulitmu jadi hitam, kecuali kamu jemuran kagak pakai sunblock, ya jelas pasti akan balik hitam lagi kulitmu kayak gitu. Jadi even kamu sudah injeksi whitening, kalau kamu ada aktivitas di bawah sinar matahari, di outdoor, di luar, kamu tetap harus pakai sunblock, sister. Kalau enggak rugi juga dong infus whitening mahal-mahal, ya enggak sih? Jadi gitu, efeknya sih nggak ada efek kalau berhenti itu ya. Terus berapa kali sih infusnya sampai kelihatan hasilnya? Oke. Kalau infus whitening itu minim 6-7 kali lah udah kelihatan udah kelihatan hasilnya, kulitnya udah lebih cerah. Kalau misalnya stick booster atau vitamin gitu, vitamin C itu lebih banyak memakan waktu sekitar 10 minggu. Jadi itu proses infusnya itu seminggu sekali aja sih, ketimbang kamu beli kolagen, kamu minum setiap hari kan. Kalau lupa ya udah lupa aja kan, jadi gimana gitu kan teratur jadinya. Kalau di infus kan infus seminggu sekali, terus kamu nggak perlu lagi mengingat bahwa kamu tuh harus minum ini itu setiap hari. Kalau aku ya itu setiap pasien yang aku infus itu setelah di infus pertama hari Minggu, aku akan ada catatan gitu. Nah, minggu depan tuh 1 hari sebelumnya tuh aku pasti ingetin dia bahwa jadwalnya itu besok untuk infus lagi kayak gitu. Jadi kalau infus whitening itu 6-7 kali, dan booster atau vitamin C itu sekitar 10 kali. Jadi per minggu ya, sister. Terus ada nggak sih efek sampingnya dari infus itu, infus whitening atau infus booster itu? Selama ini sih nggak ada sih penelitian yang membuktikan bahwa ada efek samping dari infus whitening itu, kecuali kamu punya riwayat penyakit ginjal. Nah itu nggak boleh. Kalau kamu punya riwayat penyakit ginjal ya kamu nggak boleh sister infus atau suntik vitamin C booster whitening pun nggak boleh gitu loh. Nah itu kan ngefek juga ke ginjal kamu kayak gitu. Kalau kamu misalnya orang sehat nggak ada riwayat penyakit ginjal sih it's fine, it's okay gitu, nggak apa-apa. Terus oh iya, satu lagi, kalau selama dalam proses infus whitening itu kamu harus tetap minum air yang banyak sister, kayak minimal 1 liter lah kalau kamu bisa. Jadi buat ngebiasain itu kamu beli aja itu botol minum air 1 liter nih, terus bawa kerja isi full, terus minum. Terus selama beberapa waktu kalian gak akan sadar bahwa minuman kalian udah habis. Dan kalau misal kalian bisa ngisi lagi sebotol, dan udah 2 liter sehari sister, it's okay, nggak apa-apa banyak-banyak minum air ya kan. Itu kan lebih membantu obat itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Oh ya, nih satu lagi ya aku kasih tau, kalau kamu minum yang tablet, yang oral itu tuh dia itu melalui metabolisme tubuh kamu dulu. Jadi yang masuk ke tubuh kamu itu, yang masuk ke dalam tubuh kamu tuh setelah metabolisme tuh hanya 10% aja dari 100%. Jadi ya lama prosesnya, dan ya iya kamu harus rutin tiap hari minum. Nah kalau infus atau suntik itu tuh 100% langsung masuk ke tubuh kamu tanpa melalui metabolisme lagi. Jadi obatnya langsung masuk, nggak ada penyaringan apapun lagi kayak gitu. Terus untuk usia minimal itu sama aja kayak bin KTP sister, 17 tahun ke atas, soalnya kan tubuh orang dewasa kan lebih siap untuk menerima itu kayak gitu. Anak-anak nggak dianjurin. Oke.
bumil, busui juga nggak dianjurin karena emang sih nggak ada penelitian yang membuktikan bahwa itu aman atau enggaknya, kan belum ada penelitiannya nih, makanya kita nggak anjurin, kita takut terjadi apa-apa gitu. Busui bisa aja sih, tapi setelah anaknya berumur 6 bulan ke atas ya, MPASI gitu nggak apa-apa. Terus untuk biaya nih, terakhir biaya infus whitening, jadi itu beragam ya sister, di sekitaran 400 sampai 3,5 juta realnya. Jadi itu kan yang 400 itu tuh harga sekali infus. Kalau yang aku bilang sampai juta-jutaan itu tuh harga sudah per paket sister. Jadi bayangin aja kalau misalnya harga sekali infus yang 400 dikali bisa kita pakai patokan 7 kali nih, 7 kali 4 ya 2,8 kamu habisin uang. Tapi ya itu ini sih maksudnya praktis sih, dekat imbang kamu harus beli kolagen dan segala macam kan, dan kamu harus minum itu setiap hari gitu, yang masuk juga cuma 10% dari sekali kamu minum kayak gitu. Kalau yang infus kan dia langsung masuk 100% ke dalam tubuh kamu dan dia akan diproses di sana. Nah, kenapa sih seminggu? Karena kan kita menunggu pemulihan vena kita yang udah ditusuk jarum kan. Jadi dia tuh kan sembuh sendiri sister, tenang aja. Walaupun kalau darah banyak itu kita kan bisa ngedep supaya darahnya itu berhenti keluar. Nah itu akan sembuh sendiri kok. 1 minggu kemudian akan siap disuntik lagi, nggak apa-apa. Tapi biasanya aku ganti tangan sih. Kalau misalnya minggu ini dari tangan kiri, minggu depan coba cari tangan kanan. Oh iya, satu lagi nih, kalau menurut aku ya, kalau kalian tuh banyak minum air putih, lebih gampang jadinya keluar vena kamu tuh loh, lebih menonjol gitu di tangan kamu, lebih gampang jadi kita tenaga medis untuk nusuk kayak gitu. Kamu nggak tahu tuh ya, itu sih aku sih belum baca teorinya atau gimana tentang hal itu benar apa enggak, tapi sepengalamanku sih kayak gitu. Karena aku mulai minum air putih tuh semenjak kuliah, dan itu dulu tuh aku tuh waktu jadi praktek, temanku praktekin infus itu kan aku tuh jadi pantongnya, bonekanya. Nah dia tuh susah banget buat nemuin vena aku gitu. Nah pada saat aku mulai minum air putih, dan itu udah gampang banget, katanya menonjol gitu, udah gampang ditusuk gitu, gak cepet rapuh juga ininya, pembuluh darahnya gitu. Itu pengetahuan aku dan sepengalaman aku sih. Dan itu ya sekarang tergantung kalian aja sih keputusannya. Itu cuma sharing pengalamanku aja, karena menurutku itu hal yang terbaik ketimbang kalian harus minum pil berhari-hari setiap hari. Dan ya kalau misalnya ingat terus setiap hari, kalau misalnya ada kelupaan 1 hari kan ya gimana gitu rasanya kan. Mendingan ya seminggu sekali disuntik atau diinfus, udah kelar gitu loh kak, jadi aman. Terus juga dan itu kan diawasi sama tenaga medis ya kak ya. Jadi mau dokter mau perawat kan kita tenaga medis kan kita bisa. Nah ya udah gitu loh, jadi aman aja, bukan orang abal-abal yang nyuntik kamu kak, tenang aja. Gitu aja sih. Oh ya, kalau misalnya ada beberapa informasi yang menurut kalian kurang, kalian bisa cantumin di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalian bisa tanyain aku apapun. Terus kalau misalnya ada salah kata, aku minta maaf karena ini video pertama aku. Nanti sebisa mungkin aku akan tingkatin lagi ngomongku supaya benar, supaya tepat, supaya nggak salah lagi, dan supaya kalian puas dengan video aku. Terima kasih, nanti aku share lagi deh topik selanjutnya. Ciao, bye bye.